Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video. Welcome back to my little home here in YouTube. Aku doain semoga semua yang nonton video ini masih diberikan kesehatan dan juga punya kegiatan-kegiatan yang positif buat mengisi waktu luang kalian di saat-saat karantina ini. Buat video kali ini, aku mau ceritain tentang pengalaman aku dulu waktu aku masuk Universitas Negeri di Indonesia, di Bandung sana, daerah Bandung sana. Dan juga pengalaman aku waktu kuliah di sana. Jadi kalau kalian mau tonton, as usual, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into it. Buat yang belum tahu, aku itu lulusan Vkom Unpad, jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat atau Public Relations yang angkatannya diahasiakan. Jadi asal mulanya kenapa aku mau kuliah di sana itu sebenarnya udah dari SMP aku pengen di sana. Karena aku punya kakak yang lebih tua kali ya, jadi aku sering banget dengar tentang Vkom gitu, dan di situ aku mikirnya kayak kuliah komunikasi kayaknya enak nih, nggak belajar yang rumit-rumit gitu kan, nggak mikirin angka-angka dan lain-lain sebagainya yang bikin pusing. Kayaknya tuh orang kalau ngeliat denger Vkom tuh kayaknya anaknya tuh gaul-gaul, cantik-cantik yang kayak gitu deh. Tapi seiring berjalannya waktu SMA, aku juga sempat kepikiran kayaknya seru ya kalau mempelajari sifat-sifat manusia itu kayak gimana gitu, dan aku jadi sempat pengen untuk masuk psikologi. Sampai akhirnya pas di saat-saat aku udah mulai tahun-tahun akhir di SMA aku dulu, aku kepikiran buat ambil sastra Mandarin. Pada waktu itu aku mikirnya Cina itu kan kayak debu ya, ada di mana-mana, di sini aja ada. Aku tuh mikirnya bahasa Cina tuh bakal kepake banget karena perusahaan Cina banyak ada di mana-mana, dan terbukti sekarang itu kalau kalian bisa bahasa Cina atau bahasa Mandarin itu peluang untuk mendapatkan kerjaannya lebih besar dan salary yang ditawarkan pun cukup besar gitu. Karena mungkin ya, aku juga nggak tahu, bahasa Mandarin itu sebuah bahasa yang nggak umum dikuasai orang. Kalau bahasa Inggris kan udah biasa banget ya orang bisa. Akhirnya aku memutuskan oke, kayaknya gue pengen sastra Mandarin aja deh, dan aku pilihnya waktu itu sastra Mandarin UI. Sebelum SPMB itu, sebelum SNMPTN, aku tuh sempat ikut yang namanya SIMAK UI. Di situ aku pilih jurusannya ilmu komunikasi sama administrasi fiskal or something, aku lupa, pokoknya pajak-pajakan kayak gitu, mungkin kalian lebih tahu daripada aku. Dan beberapa hari sebelum aku ujian SIMAK UI itu, aku masuk rumah sakit karena aku tipes. Udah aku dirawat di rumah sakit gitu, susah dong ya buat belajar gitu kan. Zaman aku dulu nggak segampang sekarang gitu, aksesnya tuh banyak untuk kemana-mana, untuk cari-cari bahan di internet dan segala macam lainnya. Untungnya memang ada beberapa teman baik aku, teman dekat aku dari SMA yang jengukin aku sambil bawa kayak soal-soal latihan gitu untuk aku belajar selama aku dirawat di rumah sakit. Aku baru keluar rumah sakit itu H-1 aku tes SIMAK UI. Hari H-nya berangkatlah nih ya aku ke UI. Waktu itu tesnya di UI, aku lupa, Balairung something gitu, aku nggak ingat sama sekali. Terus UI kan segede-gede ampunan yang maha kuasa ya. Nyasarlah aku di sana. Telat dong, udah mana aku belajar seadanya, belajar sendiri di rumah sakit. Terus udah gitu nyampe sana tiba-tiba telat, udah deg-degan banget, gak sempet sarapan. Udah tuh akhirnya aku masuk aja pede ke ruang tesnya. Itu semua orang udah pada mulai ngerjain tes, dan aku tuh masuk harusnya itu udah gak boleh masuk kalau di keterangan di kartu ujiannya itu, nggak boleh terlambat soalnya. Cuma ya gimana, udahlah aku kerjain sebisa aku aja. Aku di situ kayak udah nothing tulus aja, kayak ya udahlah, dapet syukur, enggak juga ya udah gitu. Dan aku fokusin belajar untuk SNMPTN aja. Skip ceritanya ke waktu aku mau SNMPTN. Akhirnya aku memutuskan buat pilih, kan kalau jurusan IPS tuh boleh pilih dua pilihan aja kan, dan pilihan pertamanya aku pilih sastra Mandarin UI dan keduanya Vkom Unpad. Udah gitu pas hari H, tesnya kan di sekolahan orang gitu kan. Jadi aku waktu itu tuh di SMA 4 SMA berapa ya? Aku lupa SMA berapa. Pokoknya daerah-daerah Cililitan situ. Dan pagi-paginya aku kan diantar ya sama mama papa aku. Udah mau sampai tempatnya, papa aku ditilang, Dir. Itu kan lama ya urusannya. Akhirnya papa aku bilang lagi mau nganter aku ujian, dan papaku ninggalin SIM sama KTP kalau nggak salah di pos polisinya, biar maksudnya habis ngedrop papaku balik lagi. Akhirnya turun dari situ, dikasih asihan. Oh ya, kalau kalian nggak tahu, asihan itu tuh kalau kalian salim ke orang tua, terus orang tua kalian kayak baca-baca doa di kepala kalian, tuh namanya asihan. Aku nyampe sana belum mulai nih, masih ada waktu gitu, masih ada waktu buat siap-siap. Nah waktu itu tuh kartu ujiannya bentukannya tuh kertas, nggak benar-benar kartu gitu loh. Dan aku taruh di
pouch tempat pensil gitu deh. Pas mau aku buka, itu kartu sobek dong nyangkut di resleting. Aku deg-degan kayak, ini bakal ngaruh nggak sih, atau ini tuh pertanda atau apa sih gitu kan. Pertama ngerjain soal pun, kalau SNMPTN itu kan sistemnya kalau benar nilai kalian plus 2, kalau salah minus 4 ya yang ya kalau nggak salah kayak gitu. Dan kalau nggak diisi ya 0 aja. Karena ada sistem minus 4 itu kan bakal ngerugiin banget ya kalau salah. Mendingan aku nggak jawab apa-apa. Akhirnya aku cuma jawab soal matematika tuh 4 biji doang. Karena aku takut salah dan aku kencengin di bahasa-bahasanya. Ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan. Keluar dari situ tuh aku udah stres banget. Aku cerita ke mama papa aku. Udah selang berapa minggu muncullah pengumuman SIMAK. Pengumuman SIMAK itu hari, aku lupa, pokoknya pertengahan minggu, hari Kamis atau Rabu kalau nggak salah. Itu pengumuman SIMAK. Ternyata aku lolos, dapet di pilihan pertamanya yang komunikasi broadcasting kalau nggak salah waktu itu. Besokannya langsung ke UI kan, karena harus daftar ulang dulu. Terus dikasih rincian biaya untuk pembayarannya apa segala macem. Terakhir dibayarnya, nah untungnya tuh ada terakhir pembayarannya itu kan tengah minggu ya. Terakhir pembayarannya itu adalah hari Senin minggu depannya kalau aku nggak salah inget ya, itu udah lama banget soalnya. Nah tiba-tiba pengumuman SNMPTN juga dipercepat, jadi abis dari aku daftar ulang UI itu besokannya hari Jumat malam, Jumat sekitar maghrib gitu, pengumuman SNMPTN keluar. Terus zaman dulu kan di rumah aku tuh nggak ada wifi ya. Aku ke warnet. Warnetnya tuh agak jauh di depan komplek rumah aku. Aku jalan kaki ke sana demi untuk melihat pengumuman. Karena kata teman-teman aku pengumumannya udah ada. Kalau di koran itu kan baru muncul sehari setelahnya kan. Jadi mau nggak mau harus cek online dulu. Terus sampai warnet, lepot kan tuh karena kayaknya semua orang di Indonesia lagi pada buka-buka itu kan. Jadi ya servernya mungkin down atau apa. Pokoknya lama banget. Sambil doa aja terus aku, ya Allah gimana ya. Aku tuh kayak udah mencurahkan segalanya banget kan. Aku belajar mati-matian, aku tahajud setiap hari, aku nazar ini itu. Terus pas akhirnya bisa tuh aku masukin kan nomor aku gitu. Pas akhirnya kebuka, kata pertamanya adalah selamat, nomor ujian segini atas nama aku, Anda berhasil lalalili, aku lupa intinya tuh. Pokoknya ya udahlah, gue masuk gitu ke Unpad gitu kan. Campur aduk banget, namanya pengen nangis karena terharu tapi seneng banget, mau langsung sujud di situ juga malu ya kan, itu kan di warnet ya. Akhirnya aku kayak cuma gini-gini doang gitu. Terus aku langsung SMS papa aku kan drama banget ya dari dulu anaknya, jadi aku SMS papa aku tuh kayak, ya telepon Luti penting gitu. Oke. Kan papa aku deg-degan ya pasti bacanya. Ke rumah papa aku telepon, kenapa nak katanya. Terus aku bilang aku masuk Unpad gitu, aku keterima SNMPTN. Terus pertama kalinya dalam ingatan aku itu aku bikin papa aku nangis bahagia. Dan gimana nih yang ya, papa aku nangis, papa aku bilang selamat di telepon gitu kan. Terus mama aku juga waktu itu masih di kantor, masih kerja kan waktu itu mama aku. Akhirnya pas mereka pulang, ya mereka mungkin udah ngobrol juga kali ya di mobil gitu. Pas mereka pulang tuh aku diciumin, aku dipelukin gitu. Dan papa aku udah gak nangis itu, tapi mama aku nangis karena terharu. Ya kalau kalian tahu untuk SNMPTN itu memang lebih susah kan prosesnya dibandingin sama ujian-ujian yang lain, apalagi kalau di Unpad. Kuota dari SNMPTN itu untuk Vkom ya. Koreksi aku kalau salah, zaman aku dulu yang keterima dari SNMPTN itu cuma disediain 20 kursi. Jadi aku bener-bener harus berjuang lawan ribuan orang dari seluruh Indonesia yang mau masuk Unpad. Akhirnya udah tuh ditetapkan kalau oke, aku ambil yang di Bandung. Akhirnya yang UI diabaikan, nggak dibayar, nggak dilanjutin. Oh iya, fun fact, kalau kalian perlu info ini, jadi waktu aku di UI itu, waktu aku keterima UI itu, waktu zaman aku itu uang semesteran, uang gedung, lalalili segala macem untuk masuknya aja itu 15 juta. Sedangkan aku SNMPTN, aku cuma bayar 6 juta, itu udah termasuk uang semester, uang gedung,
sama uang apalagi satu lagi aku nggak ngerti, pokoknya masing-masing tuh cuma 2 juta. Dan semesteran aku di Unpad tuh dulu cuma 2 juta. Dan nggak ada biaya tambahan SKS apa segala macam gitu tuh nggak ada. Jadi kalau kalian nih yang baru mau kuliah tahun ini dan memikirkan budget orang tua kalian, universitas negeri itu bisa jadi pilihan yang kalian prioritaskan. Cuma ya itu tadi harus dibarengin sama usaha dan doa juga ya tentunya. Singkat cerita, berjalanlah aku, nggak ada yang berangkatlah aku dari Jakarta ke tempat kampus aku. Aku tuh karena aku SNMPTN, aku nggak punya privilege buat milih aku mau di kampus yang mana. Kalau kalian nggak tahu, Unpad itu Vkomnya ada 2 kampus, yang satu ada di Bandung, di Dago, yang satu lagi ada di Jatinangor. Kalau kalian masuknya lewat SMUP, kalian bakal bisa milih kalian mau di Bandung atau di Jatinangor. Sedangkan kalau yang lewat SNMPTN itu udah pasti bakal dimasukin ke Jatinangor. Pas daftar ulang itu ngurusin administrasi segala macem, foto buat kartu mahasiswa, lalalili, dan kemudian aku dibagiin kertas gitu kan, selebaran kertas informasi buat ospek gitu deh. Dan ternyata calon mahasiswa yang cowok itu rambutnya mesti botak, literally botak. Itu dari situ aja aku udah kepikiran banget kan, kayak mampus gue gitu, mesti dibotakin gitu kan. Itu aku seumur-umur kayak nggak pernah botak sama sekali gitu. Terus tiba-tiba aku masuk kampus, aku disuruh botak aja gitu dengan entengnya, kayak itu bukan masalah besar buat dunia. Terus coba nggak mikirin itu dulu, terus fokus cari kosan. Dan asal kalian tahu ya, aku tuh dapet kosan itu deket banget sama kampus. Kalau kalian tahu National Mystery gitu, itu pernah sering banget juga ada yang namanya Jembatan Cincin. Nah, kosan aku itu tuh deket banget sama si Jembatan Cincin itu. Menurut aku sih nggak horor sama sekali ya. Yang bikin horor adalah itu kan tinggi banget kan, dan kanan kirinya tuh nggak ada pegangan. Terus kalau kalian lewat sore lewat situ itu banyak orang mabok, dan beberapa orang kayak suka dipalakin gitu. As for me, aku pernah lagi jalan sendirian, tau-tau ada orang buka celananya, nunjukin titiknya gitu. Terus aku lari-lari. Aku ngekos di situ pertama kali, dan itu kosannya murah banget, tau gak sih? Aku ngekos di situ, si orangnya ini tuh buka harga tadinya 4 juta kalau nggak salah setahun bukan sebulan. 4 juta setahun, itu pun masih ditawar sama papa aku sampai jadi 3,4 setahun. Aku ngekos cuma 3,4 setahun dengan kamar yang menurut aku itu lumayan banget. Itu udah lumayan enak banget, kasurnya spring bed, ada water heater, dan setahun cuma 3.400.000 aja, Din. 3,4 itu nggak nutup buat tempat tinggal aku sekarang sebulan. Jadi bayangin itu semurah itu. Dulu aku setahun bisa dapet kosan yang udah lumayan banget di Jatinangor. Itu akhirnya aku ngekos di situ. Papa aku tuh kayak semangat gitu kan, karena memang dia nggak pernah lihat aku botak kali ya. Dia kayak selalu ngewanti-wanti gitu, jangan lupa ke tukang cukur cepetan, lalalili gitu kan. Dalam hati gue udah anjing ya, gue dikerjain ya gitu, kayak kesel banget, ngerti nggak sih rasanya. Akhirnya aku pasrah kan ya, aku ke tukang cukur terdekat dari kosan aku, dianterin sama bapak kosan aku, karena kayak papa aku nitipin aku gitu deh ke bapak kosan. Dicukurin tuh akhirnya rambutnya bener-bener, dan udah nggak pakai gunting-gunting lalalili gitu lagi, langsung pakai si mesin cukur rumput itu. Kepala gue langsung dibret gitu abis. Kesel bangetnya adalah pas kepala aku setengah sini nih udah botak, nih udah nggak ada rambutnya. Terus yang kiri pun kayak tinggal 3/4 lagi nih, yang tengah sininya tuh udah hilang. Tiba-tiba tuh ada yang nganter paket, nyukurin aku tuh ngambil paket, terus dia ngobrol sama abangnya, sambut gue dengan keadaan 3/4. Oh tidak, aku gak mau lagi di situ lagi. Dan itu lama banget, sumpah lama banget, sampai aku pengen nangis rasanya. Antara pengen ketawa ngakak sama pengen nangis, ngerti gak sih rasanya? Dan sudahlah tuh akhirnya dibotakin abis. Aku menjalani ospek seperti anak-anak pada umumnya, sampai pas hari ketiga tuh aku males banget buat ikut ospek lagi. Akhirnya aku pura-pura sakit gitu, dan sampai ada cutting yang nyamperin ke kosan aku dan nanyain aku kenapa nggak datang ospek kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, aku udah mulai kuliah kayak biasa, udah lepas dari masa ospek, dan dengan rambut yang botak itu aku mulai beraniin buat dandan ke kampus. Karena kalau dulu kan nggak mungkin ya aku dandan ke sekolah. Dan ketika udah kuliah, terus aku jauh dari mama papa aku, siapa yang mau ngarang gue ya kan?
Akhirnya aku dandan lah ke kampus dengan keadaan rambut masih botak. Jadi kurang lebih tampilan aku kayak Ozzy Syaputra. Waktu demi waktu berlalu sampai akhirnya rambut aku udah mulai tumbuh lagi gitu kan. Terus waktu itu ada satu teman aku, dia itu tuh anak UKM fotografi, dan waktu itu anak-anak UKM fotografi lagi ngadain kontes foto gitu. Dan teman aku nih ikutan nih si kontes ini, dan dia minta aku jadi modelnya dia. Terus si foto itu kan mesti dipresentasiin dulu, dan yang memang bagus nih dan presentasinya bisa ngena itu baru lolos untuk dijajarin, dipamerin di sepanjang kampus. Sampai tiba-tiba si teman aku ini satu hari kabarin aku kalau di foto kita menang nih, masuk buat dipamerin gitu. Terus ternyata pas dia ngomong kayak gitu, itu foto aku udah ada di lorong kampus. Jadi aku belum tahu tuh waktu itu waktu foto itu dipajang tuh aku belum tahu. Jadi pas si teman aku ngomong baru aku tahu, oh foto gue ternyata udah dipajang gitu. Dan aku pun belum lihat tuh fotonya kayak apa. Aku lagi jalan di kantin, sampai ada satu ibu kantin tiba-tiba nyamperin aku, terus muji-muji aku gitu dengan keadaan dia lagi hamil. Sampai tiba-tiba yang paling freak adalah dia minta aku ludahin perutnya Gorge biar anaknya mirip aku. Sedih nggak sih gue nggak tahu deh, ada mitos kayak gitu di Indonesia doang kayaknya. Semester 1, semester 2 itu kayak nilai aku lumayan lah. Pas masuk semester 3 itu kan kalau di kampus aku semester 3 itu baru penjurusan. Jadi kalau kalian nggak tahu, Vkom Unpad itu satu-satunya ilmu komunikasi yang jadi fakultas di universitas negeri. Kalau di UI, UGM, terus mana lagi sih yang ada komunikasi? Ya banyak lah, UN, universitas negeri lainnya. Biasanya komunikasinya masuk ke FISIP, sedangkan kalau di Unpad itu komunikasi adalah Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi dia fakultas sendiri. Baru pas aku masuk ke semester 3 itu ada penjurusan. Penjurusannya ada, untuk S1-nya ya, ada perpustakaan, PR, jurnalistik, sama Markom, Marketing Communication. Bukan ya? Apa sih namanya jurusannya satu lagi? Dan of course aku pilihnya masuk ke PR. Nah di PR itu tuh aku diajarin kalau bahwasanya kita lebih baik kampus gak mandi daripada gak dandan. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah ilmu yang aku dapatkan di kampus aku. Gak ada yang bohong. Nah di situ tuh aku diajarin kalau ngomong secara profesional yang baik itu menggunakan mas dan mbak ke siapapun. Sampai pada satu ketika lagi di kelas, lagi kegiatan belajar mengajar, satu dosen aku tuh yang lagi ngajar pada saat itu yang adalah orang tua salah satu temen main aku, itu kayak ngomong sama aku. Dia ngomong sama aku, ngeliat mata aku sambil ngajar gitu kan. Terus dia nanya aku dan nyebut aku dengan sebutan mbak. Dan di situ aku ngerasa nggak tersinggung sama sekali loh, demi Allah. Aku ngerasa justru dia respect sama aku. Dia memilih pronouns yang dia tahu aku tuh maunya dipanggilnya itu sebenarnya. Karena tampilan aku juga dari dulu udah kayak gitu kan. Aku udah bermake up, baju aku juga ya udah nyempet-nyempet cewek lah. Ditambah dia itu orang tuanya teman aku kan. Jadi udah tau lah aku tuh kayak gimana gitu. Dan sedihnya pas di saat si beliau ini manggil aku mbak, beberapa orang tuh justru ketawa yang ada yang ketawa ngumpet-ngumpet, ketawa nyinyir gitu, dan ada yang beneran ketawa gede. And I was like, nggak tahu ya, aku kesel aja gitu. Maksud aku si dosen ini maksudnya bukan ngatain aku tahu banget. Tapi maksudnya dia adalah menghargai aku dan menggunakan her or she pronouns, and I really appreciate that. Tapi kok sama orang lain malah dianggap kayak gitu, malah orang lain yang menjadikan itu sebagai sesuatu yang ofensif buat aku. Dan mereka pun menyikapinya dengan cara ketawa, itu sangat-sangat membuat aku offended sih sejujurnya. Di situ aku merasa kayak I feel safe di kampus aku gitu. Selain the fact that aku punya teman-teman yang baik yang menjadi support system buat aku, dan dosen aku pun gak cuma beliau yang aku ceritain tadi, banyak yang welcome dengan keadaan aku. Aku gak merasa didiskriminasikan atau gimana. Cuma memang ada beberapa dosen yang ya tetap kayak gitu juga lah. Mau dosen mau mahasiswa tetap ada juga yang ya kelihatan lah kalau mereka nggak setuju dengan
apa adanya aku gitu. Kalau di kampus aku orang-orangnya tuh kayak biasa aja gitu ngelihat aku yang dengan full make up kayak gitu ke kampus. Nggak full make up banget juga sih, paling dulu tuh aku apa sih yang aku pakai, paling foundation, alis, bedak, eyeliner, kelar gitu kan. Nggak pakai yang aneh-aneh banget juga karena cuma ke kampus. Meskipun ya beberapa kali aku pakai bulu mata juga sih. Ya, tapi orang-orang tuh biasa aja, mungkin karena Vcom juga kali ya. Di kampus aku tuh udah banyak banget cowok tulang lunak, jadi orang-orang juga biasa aja gitu ngelihatnya. Cuma meskipun kayak gitu ya, yang dandan tuh nggak ada sih kayaknya. Sepengetahuan aku sih nggak ada lagi yang dandan, cuma aku doang. Selama di kampus, di area kampus sih aku aman lah ya, karena orang juga tahu aku siapa. I mean like udah banyak yang kenal juga, jadi nggak pernah gimana-gimana. Cuma begitu keluar kampus ya beda lagi ceritanya kan. Kadang di jalan ada aja orang neriakin apalah, kata-kata yang nggak enak gitu. Dan untungnya aku dikelilingi orang-orang yang baik, yang menjadi support system yang aku butuhkan, yang aku nggak dapet di keluarga aku. Jadi begitu ada orang-orang yang kayak gitu, yang dengan sengaja menyakiti aku dengan kata-kata mereka, ya aku punya teman-teman yang nge-backup aku. Semester 3 tuh nilai aku mulai perlahan-lahan nurun gitu, karena aku begundal banget ya kan, karena dulunya aku dipinyet banget yang jam 9 malam belum pulang aja tuh udah dicariin sama mama aku. Pokoknya aku anak rumahan banget. Terus sekarang aku tinggal jauh dari rumah, langsung liar ya kan. Aku sering main sama teman-teman aku, sering keluar malam, pulang pagi, dan akhirnya nggak kuliah ya kayak gitu deh. Sampai akhirnya nilai aku mulai perlahan-lahan nurun. Setelah masuk semester 8 ternyata aku belum lulus. Papa aku memutuskan buat nggak ngasih aku uang lagi. Jadi memang papa aku tuh strict banget kan orangnya. Ketika dia bilang 4 tahun kuliah nggak beres, ya udah urus sendiri, mau gimana. Baru nyesel tuh di situ kan, kenapa dulu gue main-main gitu, kenapa gue jadi kuliahnya lama. Papa aku keadaannya waktu itu udah nggak ngasih uang lagi. Terus aku juga dulunya jarang banget nabung, padahal uang jajan aku lumayan. Akhirnya di situ aku mulai coba cari-cari kerja sampingan. Karena ya gimana, aku juga butuh uang kan buat bayar kosan, bayar kuliah, buat makan aku sehari-hari. Waktu itu papa aku masih ngasih uang buat kosan kalau nggak salah deh. Aku mulai jadi freelance writer. Aku juga pernah magang di Sawangan Ujo. Dan ternyata itu nggak sepenuhnya keputusan yang baik buat aku, karena ternyata itu juga cukup memakan waktu aku, dan aku nggak pinter ngebagi waktu akunya. Jadi kuliah aku lebih lama lagi terus-terusan aja kayak gitu ya kan. Ada lagi satu ketika dimana aku teman-teman aku udah pada mulai skripsian dan aku belum sama sekali gitu kan. Aku malah sibuk dengan kerjaan aku di luar kampus. Udah gitu yang ironisnya lagi, aku malah jokiin skripsi, aku kerjain skripsi orang tapi skripsi aku sendiri aku tinggalin. Dan itu cukup stressful sih buat aku waktu itu. Sampai akhirnya pas udah tahun lama banget aku di kampus, aku dapet teguran dari dosen aku. Katanya, gimana nih kamu belum lulus juga gitu. Teman-teman kamu udah pada lulus, kamu mau kena pemutihan. Kayak ketampar gitu. Akhirnya aku sadar, aku kayak mulai kejar skripsi aku dari awal jadinya kan. Dan ternyata nggak bisa segampang itu juga, karena masih ada pikiran lain mengganjal di pikiran yang aku, yaitu adalah waktu itu aku pengen come out kan ke orang tua aku. Kalau kalian belum nonton video come out aku, nanti aku kasih linknya di sebelah mana nggak tahu. Akhirnya setelah aku come out, aku beresin skripsi aku yang ternyata nggak nyampe setahun penuh itu udah selesai. Terus selesai skripsi, waktu sidang tuh aku nggak dibolehin pakai rok, cuy. Dan aku nangis ke dosen aku kayak, aduh masa gue udah kick out dari rumah terus gue masih harus pakai celana sama dasi gitu kan, kayak nggak bisa, nggak terima gitu. Mau gimana kan, karena itu juga birokrasi kampus dan ya aku nggak punya hak buat nolak itu udah aturan yang ada, jadi aku harus ikutin. Akhirnya aku waktu sidang tuh aku pakai baju cowok yang aku modif, jadi waktu itu aku pakai high waist dan blazer gitu, pokoknya intinya nggak pakai rok aja. Udah deh, terus aku akhirnya dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Wisuda selesai. Udah gitu aja sih cerita kuliah aku, biasa-biasa aja, but that's the point actually. Aku pengen nunjukin kalau
ya gue juga sama aja gitu sama lo pada, nggak beda gitu, kuliah juga kuliah gitu aja. I try to keep my grade, had parties, hookups, dating, yang kayak gitu ya sama aja sama kalian, nggak ada yang beda. Dan itu tadi alhamdulillahnya meskipun kampus aku kampus negeri, tapi di situ aku nggak merasa aku dikucilkan atau didiskriminasikan sama sekali. Kan waktu itu aku transisinya waktu kuliah ya kan, pas mau skripsi itu. Terus dari kuliah aku sempat nganggur lama karena memang sesusah itu buat aku waktu itu untuk dapat kerjaan. Untuk well, as you know, orang biasa aja susah untuk dapat kerjaan, gimana trans di sini gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, it's the risk I'm willing to take. Selama nganggur itu juga aku banyak banget dibantu sama teman-teman aku. Prinsip aku adalah mau gimana pun keadaannya, mau aku sesusah apapun, amit-amit banget jangan sampai aku jual diri. Aku nggak mengecilkan siapapun, aku nggak mendiskreditkan siapapun. Kalau kalian melakukan itu ya itu terserah kalian, itu urusan kalian masing-masing, but it's just not for me. Aku nggak mau sampai harus kayak gitu apapun keadaannya. Kayak aku mendingan mati kelaparan daripada aku harus kayak gitu. Ya, udah sih kayaknya itu aja. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyain lagi yang kira-kira belum masuk ke apa yang aku omongin tadi, komenin aja di bawah. Dan juga di bawah kalau kalian punya ide-ide lainnya buat video aku selanjutnya. And I'm gonna see you guys again next time. So gorgeous.